Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kita bahas lagi tentang Syekh Mansur. Salah satu jualan Syekh Mansur itu adalah rumah tahfiz, pondok penghafal Quran atau Darul Quran dan sejenisnya. Orang-orang digugah untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dia menjelaskan bagaimana program tahfiz Al-Quran. Mantra-mantra Syekh Mansur ini mula-mula sangat mujarab. Banyak orang-orang yang tertarik ingin menaruh anaknya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah, sekarang dia bercerita karena saking tidak masuk akal, orang-orang mulai mempertanyakan persoalan rumah tahfiz, bahkan program menghafal Al-Quran. Bagi kita, menghafal Al-Quran itu ya tentu bagus. Bahkan penopang program penghafal Al-Quran Syekh Mansur ini ada warga negara Arab Saudi, kemudian pindah ke Indonesia, menjadi warga negara Indonesia di zaman SBY, dan tahun lalu kena COVID, yaitu Syekh Ali Jabir. Dia juga memprogramkan, mula-mula mereka berkolaborasi dengan Syekh Mansur, tapi di tengah jalan ini sudah tidak berjalan lagi. Ali Jabir berjalan sendiri. Kalau Ali Jabir yang dinilai orang, dia itu ikhlas, ingin memasarkan supaya masyarakat bisa menghafal Al-Quran. Bahkan Ali Jabir punya program akan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Nah, bagi kita sebenarnya Islam itu seberapa butuh dengan para hafiz. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, para penghafal Al-Quran ini memang mendapat tempat tersendiri. Dia termasuk nanti orang-orang yang dikasih dispensasi, misalnya dalam perperangan gitu. Kalau dia hafal Al-Quran, dia boleh tidak ikut ke dalam pasukan perang. Akhirnya dia akan digunakan oleh Rasulullah. Para khulafa Rasyidin itu digunakan untuk menjadi guru-guru Al-Quran, imam-imam masjid di daerah-daerah yang baru ditaklukkan Islam. Begitu juga sampai sekarang di negara-negara Arab itu seseorang pria boleh bebas dari wajib militer kalau dia seorang penghafal Al-Quran. Jadi ada privilege yang diberikan oleh negara kepada para penghafal Al-Quran. Lalu, bisakah seseorang tetap mempertahankan hafalannya? Bagi orang-orang yang pernah belajar di negara-negara Arab, sebetulnya menghafal Al-Quran itu bukanlah sebuah beban. Karena Al-Quran itu menurut Allah itu sangat mudah untuk dihafal. Yang problem adalah mempertahankan hafalan. Nah, ketika seseorang pernah menghafal Al-Quran, dia belum berhak disebut hafiz. Walaupun dia pernah punya syahadah, itu pernah hafal Al-Quran. Kalau dia tidak lagi bergerak di dunia keagamaan, misalnya dia tidak menjadi imam masjid, dia tidak menjadi pimpinan pesantren, dia tidak menjadi da'i, besar kemungkinan hafalan Al-Qurannya menjadi tergerus, hilang, dan lupa. Nah, karena itu bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, biasanya orang tuanya sudah mengkhususkan anaknya itu nanti akan jadikan sebagai syekh. Nah, itu di Al-Azhar, kalau sebelum masuk SD dia sudah hafal Al-Quran, orang tuanya sangat berharap dia bisa menjadi syekh, guru agama dalam institusi keagamaan di Al-Azhar. Nah, kembali kita kepada cerita sejarah Islam. Ketika Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, itu yang hafal Al-Quran itu tidak semua sahabat. Jangan kita lupa. Yang hafal Al-Quran itu
Allah ketika dia masuk Islam ketika kecil, seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Amru bin As, dan lain-lain, masuk Ali. Pokoknya ketika dia masuk Islam ketika usianya masih belia, mungkin inilah hafalannya terus terjaga. Bahkan di Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah wafat itu dia masih kecil, tapi dia mendapat doa dari Nabi supaya dia dijadikan seseorang yang sangat paham agama. Maka Ibnu Abbas sangat hafal Al-Quran. Tapi yang masuk Islamnya ketika sudah dewasa, mungkin usianya di atas 40 tahun. Itu dalam sejarah kita lihat, ya tidak semua juga hafal Al-Quran. Misalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu masuk Islam setelah Perang Uhud. Bahkan ketika Perang Uhud dia masih menjadi panglima pasukan kaum kafir Quraisy. Setelah itu dia masuk Islam gitu. Dalam sejarah Khalid bin Walid tercatat dikasih gelar oleh Nabi yaitu sebagai seorang Saifullah, pedangnya Allah. Apakah Khalid hafal Al-Quran? Tidak. Khalid itu hanya hafal 2 juz Al-Quran dan beberapa ayat-ayat hukum. Umar misalnya. Umar menurut sejarah juga tidak hafal Al-Quran. Tapi Umar sangat paham ayat-ayat hukum, ayat-ayat akidah, dan dia sangat paham jiwa dari Al-Quran. Karena itu bertemu dengan Umar ketika diadili tidak ada cerita. Dalil apapun yang dipakai, kalau menurut Umar salah, pastilah dia akan dinyatakan sebagai orang salah. Jadi program kita menjadi Islam sekarang itu memahami Islam. Dan kita patuh dan tunduk kepada ajaran Islam. Adapun hafiz hanyalah satu elemen dari kepentingan Islam. Jangan dikit-dikit jualan kita hafiz, rumah tahfiz, rumah yatim. Itu memang penting, tapi itu bukan itu dari cita-cita utama Islam. Kalau terlalu banyak hafiz, itu hafiz mau kemana? Yang terdepan menjadi hafiz itu adalah menjadi imam-imam masjid. Nah, sementara kebutuhan umat Islam kita sekarang ini bukan itu gitu. Sekarang kita adalah bagaimana memahami Islam secara menyeluruh dan benar. Maka menjadi hafiz Al-Quran memang diperintahkan dalam Islam, tapi itu bukan tujuan utama Islam. Jangan kita salah. Orang sekarang banyak melihat tujuan utama dilupakan, sementara suplemen sangat dipentingkan. Misalnya banyak ustadz mengkampanyekan sholat duha, keutamaan sholat duha. Kita tentu tidak menolak sholat duha, tapi sebesar-besar pahala sholat duha, tentulah lebih besar pahala sholat wajib. Jangan kita melupakan yang wajib karena mengejar yang sunat. Kita lihat, itulah catatan kita supaya kita tidak lagi bisa ditipu dengan jual-jualan rumah tahfiz, pondok tahfiz, yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.